Oke, halo semuanya, balik lagi ke konten Prayoga Salim di Dialog Apung. Di sini gua sangat kecewa terhadap ucapan mantan Bupati Lampung Barat, Pak Rosil Mapsus. Kami berdua ini punya niat yang sama, membesarkan Nahdlatul Ulama. Biasa itu. Mungkin ada di antara kalian yang hari ini ikut pendidikan ini, mungkin di luar daripada partai saya, di luar dari partainya Mas Jafar. Mungkin ada di kuning, mungkin ada di hijau. Yang penting jangan masuk yang dua. Karena yang dua ini beda mungkin pemahamannya dengan kita. Yang pertama yaitu Partai Amanat Nasional, karena itu organisasinya Muhammad. Yang kedua PKS. Kayak yang udah diketahuin ya. Oh iya, ini rambut gue botak. Ya jadi gue ada beberapa masalah beberapa hari terakhir yang ngebuat gue harus potong rambut ya. Tapi ini bentar lagi bakal tumbuh lagi, gondrong lagi, jadi nggak perlu merasa kangen dengan kegondrongan gue karena bakal gondrong suatu saat nanti. Ya, sesuai yang tadi gue omongin, gue di sini mau ngebahas soal mantan Bupati Lampung Barat yang dengan enaknya, dengan santainya menyatakan bahwa orang NU itu nggak boleh masuk ke partai PAN ataupun PKS karena menganggap perbedaan pemahaman dengan dua partai ini. Ya tentu di sini gue sangat menentang adanya pemikiran seperti itu. Ya bagi gue orang Muhammadiyah dan orang yang berkhidmat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga tentu aja ngerasa bahwa cara seperti ini cara yang sangatlah menjijikan dalam politik. Oke, gue tahu 2024 bentar lagi. Gue tahu dalam 2024 semua partai pasti ingin mencari nama dan lain sebagainya. Tapi menurut gue nggak etis ketika Muhammadiyah yang jelas-jelas mengatakan dari awal adalah organisasi persyarikatan yang berbasis pada keislaman di bidang ekonomi dan pendidikan itu ditarik ke politik. Padahal sudah jelas beberapa kali Muhammadiyah itu menolak untuk mengikuti politik praktis. Bahkan terakhir Muhammadiyah itu tuh ikut politik praktis itu ketika dia bergabung dengan Masyumi, kalau nggak salah dia sebagai anggota kehormatan. Nah, sedangkan Muhammadiyah hari ini adalah organisasi yang tidak punya basis politik sama sekali. Apakah ada anggota Muhammadiyah yang dengan terang-terangan menyatakan bahwa dia mendapatkan amanah dari Muhammadiyah lalu bergabung dalam partai politik tertentu? Saya rasa enggak. Walaupun banyak kader-kader Muhammadiyah, banyak kader-kader yang lahir dari organisasi otonom Muhammadiyah itu didorong untuk masuk ke politik karena merasa ada panggilan dan lain sebagainya, atau merasa didorong oleh masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Tapi dia tidak menggunakan jaket Muhammadiyah, dia tidak menggunakan identitasnya sebagai Muhammadiyah. Dia hanya berdatang dengan visi misi dia, dengan pemikiran dia, dengan ideologi yang dia pelajari di Muhammadiyah tentang keislamannya. Tapi dia tidak datang ujuk-ujuk, oke dia datang dengan bendera Muhammadiyah dan kampanye dengan bendera partai dan Muhammadiyahnya, kan tidak pernah ada seperti itu gitu. Lalu apakah seperti contohnya mantan ketua umum Muhammadiyah Amin Rais gitu, ketika dia membentuk PAN atau dia sekarang di Partai Umat, apakah dia membawa-bawa identitas Muhammadiyahnya? Kan tidak pernah seperti itu. Bahkan orang besar yang sudah bisa menggunakan identitas Muhammadiyah aja, dia tidak menggunakan identitas tersebut. Lalu kenapa ada orang yang entah berantah dia mantan bupati 2 periode dengan tiba-tibanya menyatakan bahwa Muhammadiyah itu berafiliasi dengan partai politik tertentu? Bagi saya ini adalah sebuah penghinaan bagi Muhammadiyah yang sangat terang-terangan dari dulu tidak pernah ikut campur dalam perpolitikan praktis. Bahkan jika kita melihat dari 2014, 2019, nanti 2024, apakah pernah ada orang yang menyatakan kami masyarakat Muhammadiyah mendukung calon presiden A atau mendukung partai politik B gitu? Kan tidak pernah ada yang terjadi seperti itu. Mungkin di NU melakukan hal demikian. Mungkin di NU memiliki pandangan politik demikian. Ya kami dari teman-teman Muhammadiyah pastinya dalam hal ini menghormati hal tersebut gitu. Nah, tapi menurut saya ini sangat tidak adil kalau misalnya tiba-tiba kami yang tidak pernah melakukan hal-hal
demikian, tiba-tiba diidentifikasi hal demikian gitu. Itu kan artinya kita diseret ke panggung politik yang kami tidak ingin ke sana gitu. Nah, mending kita itu punya urgensitas, kita itu di situ punya merasa ada hal yang perlu diperjuangkan. Lo teman-teman Muhammadiyah itu sudah cukup berdakwah di bidang ekonomi dan pendidikan, tidak ada lagi menambahkan poin-poin lainnya gitu. Nah, hal inilah yang dikritik oleh Bang Habibie, Ketua DPP IMM bidang riset dan pengembangan keilmuan. Dia mengkritik dan menyatakan bahwa hal ini tidak etis dilakukan oleh pejabat publik. Dan saya sepakat dan mengaminkan hal tersebut. Seperti itu. Dan bagi saya yang paling penting dalam konsep kenegaraan adalah bukan tentang etikanya aja, tapi tentang dampaknya loh. Kalau misalnya kita ngomong gitu, itu kan seperti seolah-olah jika kita nggak ngelihat dari segi etika pribadi ya, kita ngomongnya sebagai etika organisasi aja. Ibaratnya teman-teman Muhammadiyah tidak pernah mendeklarasikan seperti itu, tiba-tiba dideklarasikan oleh orang lain gitu kan, ditunjuk oleh orang lain. Dan yang nunjuk itu bukan akademisi biasa, bukan kayak mahasiswa yang ngasih pandangan Muhammadiyah itu terafiliasi dengan partai politik tertentu dan lain sebagainya. Ini mantan pejabat yang ngomong seperti itu. Nah, ini kan yang sangat disayangkan. Ya, bagi saya hal ini bisa dihindari ya. Hal ini nggak perlu dilakukan lagi lah, ataupun terjadi lagi di kedepan harinya gitu. Bagi saya nggak etis lah menarik organisasi yang benar-benar berfastabitul khairat, benar-benar berjuang untuk umat gitu. Kalau misalnya Muhammadiyah itu berpikir politis dan lain sebagainya, nggak mungkin lah Muhammadiyah pusing-pusing beli masjid di luar negeri gitu. Ya pasti kan beli masjid untuk kemaslahatan umat gitu, bukan untuk politik, bukan untuk apa ya, full untuk memfasilitasi umat Islam untuk beribadah gitu. Dan dia membangun rumah sakit ya supaya umat Islam bisa sejahtera secara kesehatan. Dia membangun pendidikan karena konsen Muhammadiyah terhadap pendidikan dan lain sebagainya. Banyak amal usaha Muhammadiyah yang dibangun tidak punya basis politik gitu. Itu full untuk ngebantu kemaslahatan umat. Dan bagi saya pribadi, hal seperti ini bisa dihindari gitu dengan belajar sejarah, bahwa dari dulu Muhammadiyah dan NU itu tidak pernah bermusuhan gitu. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, mereka berdua itu punya guru yang sama, belajar di Mekah. Jadi kita sebagai murid-muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Ahmad Dahlan nggak punya alasan yang konkret untuk mengatakan kita beda paham. Kita hanya beda organisasi. Nggak beda kalau saya dulu di BEM, mungkin ada yang kawan-kawan di Dewan Perwakilan Mahasiswa atau di Senat Mahasiswa. Nggak ada bedanya gitu. Mungkin itu aja video dari saya. Saya harap teman-teman dari semua golongan ini bisa menjaga kerukunan di Pesta Demokrasi 2024 dan tidak perlu menggunakan identitas-identitas agama, apalagi organisasi yang bagi saya organisasi Muhammadiyah dan NU itu adalah organisasi yang banyak kiprahnya dalam perjuangan di Indonesia. Jangan rusak image-nya, jangan rusak nilai sejarahnya, jangan rusak jasa-jasa mereka dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari saya, sekian, terima kasih.